Selain di pipi, saya kasih sedikit di dagu dan di hidung. Jadi muka kita yang orang-orang Jawa pakai lip balm yang kayak barusan saya pakai dan udah lumayan merona pink. Assalamualaikum, hai Ipers. Ipers ya, Ipers apa Ipers, saya agak bingung bacanya. Udah gimana sih nih? Pokoknya selamat kembali lagi di YouTube channelnya Ibu Profesional Tangerang Kota. Kebetulan ini trial pertama kalinya saya dapat penghargaan, atau mungkin saya sebagai kelinci percobaan gitu ya, ngisi konten pertama tentang sharing member ini. Jadi yang mau saya sharing adalah tentang bagaimana sih biar tetap cantik dan fresh saat di rumah aja. Oke, yang pertama adalah pastikan sebelum kita mulai rutinitas terhadap kulit kita, pastikan kulit kita sudah bersih terlebih dahulu. Kalau saya saranin sebelum cuci muka, kita bisa bersihin pakai micellar water, pembersih muka, atau teman-teman punyanya di rumah apa? Milk cleanser sama toner boleh, atau micellar water itu untuk membersihinnya tuh lebih umum. Kalau biasanya ada kandungan oilnya, kalau seandainya micellar water. Dan setelah selesai, jangan lupa langsung cuci muka. Saya udah cuci muka tadi sebelum filming, jadi saya cuci muka dan keringkan mukanya dengan baik. Saran saya, keringkan mukanya itu pakai tisu, bukan pakai handuk, apalagi handuk mandi. Biasanya ibu-ibu pengen simple langsung ya, habis cuci muka langsung bersihin pakai handuk mandi. Arum, karena saya nggak pakai serum-seruman. Habis cuci muka, teman-teman bisa pakai toner juga. Kalau punya toner itu bisa kalian tap-tap di muka atau taruh di kapas dan di swab ke muka. Karena saya juga nggak pakai toner, saya cuman pakai pelembab. Jadi habis cuci muka wajib banget pakai pelembab. Oke, di sini saya langsung pakai pelembab sambil saya praktekin ya teman-teman ya. Saya pakai pelembab, saya nggak mau iklan produk. Teman-teman bisa pakai pelembab merek apa aja yang teman-teman suka, yang cocok sama muka teman-teman. Oke, selesai kita pakai pelembab, pastiin mukanya kering dulu sebelum kita timpa yang lain gitu. Setelah mukanya udah mulai meresap, biasakan walaupun di rumah aja, biasakan untuk tetap pakai sun protector alias pelindung matahari yang SPF 30, ada yang SPF 50. Apa bedanya? Sebenarnya fungsinya sama-sama untuk melindungi kita dari sengatan matahari. Cuman kalau SPF 30 yang saya tahu, karena memang dia SPF-nya lebih kecil, itu daya lindungnya itu lebih rendah. Dan biasanya kalau teman-teman di rumah aja, jarang keluar rumah, mungkin bisa pakai yang 30 gitu. Tapi kalau teman-teman aktivitasnya lebih sering keluar, jemur baju, kena matahari direct, saya saranin pakai yang 50. Proteksinya pasti lebih baik. Pilih SPF yang 50 yang cocok sama kulit teman-teman, sesuai baju teman-teman juga. Dan pastikan kalau teman-teman pakainya pagi hari, siang-siang mau keluar lagi, habis ambil wudhu dan segala macam, jangan lupa si sunscreen ini teman-teman pakai lagi gitu. Sunscreen ini bisa dipakai per 5-4 jam sesuai kebutuhan. Selama kita lihat masih ada matahari, karena bahkan di dalam rumah pun kita bisa terpapar sinar UV gitu. Kalau berlebihan bisa bikin kita cancer kulit kita kusam. Yang paling simpel deh, kita nggak usah ngomongin yang cancer ya, serem banget gitu. Yang paling simpel banget itu bisa bikin kulit kita itu warnanya nggak rata, penuaan dini gitu, gampang muncul flek-flek dan semacamnya. Nah, selesai ini kita biarin lagi sama kayak tadi pakai pelembab, kita biarin kering dulu. Kalau saya sukanya sih sambil dikipas-kipas ya teman-teman, boleh sambil dikipas-kipas ini. Nah, ini sekarang kita udah ada di tahap wajibnya. Ini wajibnya udah, pokoknya pakai pelembab, pakai sunscreen itu wajib. Bersihin muka, pakai pelembab, pakai sunscreen itu wajib. Setelahnya ini optional. Teman-teman kalau suka boleh pas di rumah aja itu pakai BB cream, CC cream, atau DD cream sesuai sama kebutuhan kulit teman-teman. Kalau saya sih daily saya jarang pakai beginian gitu. Tapi kalau teman-teman ada mau kencan sama Pak Suami ke Indomaret misalnya, kan kita nggak bisa ke mall ya, jadi kita harus kencannya yang ekonomis, ke warung Karedok mungkin, beli Karedok atau gado-gado boleh ya. Karena sebenarnya makeup ini fungsinya untuk membantu kita lebih percaya diri. Nah, pasti ada yang nanya, Mbak Sita gitu, kan di CC cream saya, DD cream saya, atau BB cream saya itu udah ada sun protectornya. Perlu nggak sih saya masih pakai sun protector dulu sebelum ini? Perlu, karena teman-teman lihat deh, biasanya kalau di DD cream, CC cream itu SPF-nya paling tinggi juga cuma 30. Jadi aku saranin tetap pakai. Nah,
itu bebas, boleh pakai. Aku pernah bikin review apa bedanya CC cream, BB cream sama DD cream, itu kembali lagi sama teman-teman sukanya yang mana. Kalau aku daily nggak pakai karena alhamdulillah aku nggak punya masalah kulit tertentu yang merasa perlu ditutupin atau apapun. Dan selanjutnya adalah kalau teman-teman udah pakai CC cream, BB cream atau DD cream sesuai yang teman-teman mau. Oh ya, saya bukan tipe orang pemakai krim malam krim pagi, tapi kalau seandainya teman-teman pemakai dan merasa butuh bantuan krim malam dan krim pagi, pastiin krim pagi dan krim malamnya dipakai sebelum sun protector gitu. Jadi sebelum sun protector pakai dulu krim paginya, baru pakai sun protector gitu. Tapi karena saya nggak pakai, memang dari dulu saya nggak pernah pakai perawatan, jadinya saya nggak pernah pakai apa-apa. Habis pelembab pure, habis itu saya langsung pakai sun protector. Dan jujur kalau di rumah itu biasanya suami sukanya yang gimana itu ya yang kita ikutin. Kalau suami saya sukanya yang simple-simple, merona-rona lucu gitu. Nah, kalau saya abis kayak gini biasanya saya pakai blush on yang tipis-tipis. Saya punya pilihan blush on di sini, ada blush on cream atau bisa pakai lip tint sama blush on yang mauve. Ini habis kita udah kering ya pakai itu, ini pakai mauve. Saya nggak pakai tools makeup kayak sponge dan semacamnya. Ini pure pakai tangan semua ya, nanti dari awal sampai akhir. Caranya pun ini krim gitu bentuknya, ditatap. Kalau mau bikin kesannya natural, biasakan tatapnya itu dari bawah mata ke tulang pipi atas, di bawah, dikit-dikit aja sambil kita tatap. Jangan kebanyakan kalau mau make upnya natural, karena kalau natural itu kan kita bikin seolah-olah kita tuh nggak make upan tapi muka kita merona ya ibu-ibu. Oke, kalau saya suka juga selain di pipi, saya kasih sedikit di dagu dan di hidung. Jadi muka kita yang orang-orang Jawa-Jawa ini ya agak kebule-bulean dikit gitu ya, ada sampai ke hidung-hidung meronanya. Nah, oke. Selesai. Dari sini aja kita udah kelihatan banget ya. Tadi yang polosan sama agak ada merah-merahnya itu udah kelihatan banget. Oh ya, sebelumnya saya lupa. Biasanya teman-teman bisa pastiin bisa pakai lip balm dulu. Kalau sambil pakai pelembab tadi. Fungsinya lip balm adalah untuk melembabkan bibir kita. Jadi bibir kita tuh dibikin lembab dulu sebelum siap mau diapa-apain gitu ya. Teman-teman tim alis atau enggak? Kalau saya tim jarang alis kecuali dibutuhin, tapi saya akan kasih tutorial bikin alis yang tipis-tipis, tetap seolah-olah kita nggak pakai alis tapi kita alisnya natural lucu gitu. Cukup bikin garis di bawahnya, jangan banyak-banyak, dikit aja. Teman-teman bisa lihat ya, alis saya itu bukan alis yang cakep yang emang udah bagus dari sananya, enggak, cuman memang kalau pengen kelihatan seger gitu, kita harus alisnya itu harus kita sisir-sisir biar setidaknya searah dengan kehidupan yang ingin kita jalani ya gitu. Nah, kenapa saya bilang bawahnya aja? Karena kalau seandainya saya bikin frame atas bawah itu akan bikin kelihatan banget kita lagi pakai alis gitu. Gagal dong ya kita tampilan no make up clubnya. Jadi nanti kelihatan banget kalau kita lagi dandan, teman-teman. Disangkanya kita mau kondangan padahal kita di rumah aja ngulek sambel ya kan, nggak matching. Oke, setelah selesai alis udah selesai, teman-teman tim pakai eyeliner boleh. Kalau saya jarang pakai eyeliner, biasanya saya pakai maskara. Tapi kalau maskara ini opsional karena ada beberapa orang juga yang nggak nyaman pakai maskara. Kalau saya di rumah aja, saya jujur jarang banget pakai maskara. Boleh dijepit dulu, terus pakai maskara. Maskaranya pun terserah yang teman-teman suka. Nah, kita akan nyampe di hampir di akhir. Boleh pakai bedak. Ini bedak andalan sejuta umat, semua orang pasti punya Mars ya. Kalau saya jujur saya suka tampilan yang dewy gitu. Dewy itu berembun-embun muka kita kayak rumputan tetangga di pagi hari gitu. Saya lebih suka makeup yang agak ada pantulan-pantulannya gitu daripada makeup yang matte. Tapi kalau teman-teman ngerasa nggak pede, ngerasanya kayak banyak minyak kan di mukaku, teman-teman bisa pakai bedak gitu. Bedaknya bisa pakai brush atau spons, terserah, jangan banyak-banyak, yang penting rata. Ini kita di rumah aja ya ibu-ibu, kita bukan mau kondangan. Setelah ini dan setelah kayak gini aja kita udah fresh di rumah ya kan gitu, kita udah selesai. Tapi kalau saya lebih sukanya kalau di rumah selesai itu saya pakai lip tint. Kenapa saya lap dulu? Karena biar nggak terlalu moist. Harusnya tadi tuh saya pakai duluan sebelum saya pakai pelembab dan sunscreen, jadinya dia udah agak ngerasa bikin moist. Nah kalau kayak gini kan udah moist, saya suka banget pakai lip tint atau lipstick, terserah teman-teman. Kalau teman-teman pakai lip balm yang kayak barusan saya pakai dan udah lumayan berwarna pink itu enough, kita udah ready di rumah gitu. Tapi kalau saya karena ini selera dan saya sukanya juga karena bibir saya tampilan bibir yang penuh juga gitu, dan pengen apa ya, bikin saya pede gitu jadinya. Dan balik lagi saya suka pakai warna-warna yang cerah, tapi cerah tetap natural gitu ya. Oke. Nah, kita ratakan pakai tangan ke jari.
selesai. Nah, buat teman-teman yang suka kayak gini, udah selesai. Tapi kadang kalau saya lagi pengen sedikit-sedikit natural gitu ya, penampilan yang agak lebih seger, biasanya tengahnya itu saya suka kasih warna yang lebih tua. Buat teman-teman yang suka nonton K-pop, pasti familiar ya sama ombre-ombre lips yang tengahnya kayak kita lagi panas dalam sariawan gitu loh, yang warnanya beda. Oke, here we go. Selesai. Fresh di rumah aja, nggak ribet, bener-bener nggak ribet. Tadi tuh lama karena saya sambil ngomong ya, tapi bener-bener simple banget. Teman-teman gak usah pakai alis bahkan. Kalau yang penting adalah skincare-nya. Kalau pakai BB cream, CC cream, DD cream boleh. Yang penting pipinya agak ada, kita kasih sedikit merah-merah dan bibir. Simple pakai lip balm. Bagaimana tampil cantik dan fresh walaupun di rumah aja. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, follow dan subscribe YouTube channelnya Ibu Tangerang, Ibu Profesional Tangerang Kota. But don't be scared.